Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-74. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, orang-orang Panawijen mendengarkan kata-kata Mahesa Agni dengan sepenuh perhatian. Namun sampai sedemikian jauh mereka masih belum tahu kemana arah cerita Mahesa Agni. Sehingga dengan demikian mereka masih saja berdiri mematung dengan tegangnya menunggu Mahesa Agni meneruskan ceritanya itu. Baru sejenak kemudian, Mahesa Agni berkata pula, "Pada saat Empu Purwa kehilangan keseimbangan diri, itulah segalanya terjadi." "Iya, pada saat itu bendungan itu pecah, tetapi apa sebabnya?" desak salah seorang dari mereka yang mengerumuni Mahesa Agni. Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Ternyata orang-orang itu sama sekali belum mampu menghubungkan ceritanya dengan pecahnya bendungan itu. Maka jawabnya, "Bendungan itu pecah karena Empu Purwa merasa bahwa ia kehilangan miliknya yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu anak satu-satunya." "Agni," sahut Ki Buyut Panawijen, "kenapa jawabmu sama sekali tidak dapat kami mengerti? Angger, cobalah, katakanlah apa yang kau lihat. Apakah karena Empu Purwa merasa bahwa ia menjadi sangat menderita tekanan atas hilangnya putrinya itu, lalu bendungan itu meledak?" Oh, keringat dingin mengalir di seluruh tubuh Mahesa Agni. Ia sadar bahwa tak seorang pun dari penduduk Panawijen yang mampu melihat betapa besar kekuatan ilmu yang tersimpan di dalam tubuh gurunya yang tua itu. Namun untuk mengatakannya sangatlah terasa berat. Tetapi ia tidak dapat terus-menerus menghindar dari pertanyaan itu. Disadarinya bahwa pada suatu ketika ia harus mengatakan apa yang diketahuinya, atau ia harus membuat suatu cerita bohong yang dapat menipu rakyat Panawijen. Namun cerita semacam itu sama sekali tak akan menguntungkannya. Seterusnya ia harus mempertahankan kebohongan itu. Kalau kemudian timbul pertanyaan-pertanyaan yang sukar dijawabnya mengenai cerita bohongnya, maka ia harus berbohong pula. Semakin lama semakin jauh dan jauh. Karena itulah maka Mahesa Agni kemudian mengambil keputusan untuk segera mengatakannya apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu maka katanya, "Ki Buyut, Empu Purwa merasa kehilangan segala miliknya. Itulah permulaan dari bencana itu. Empu Purwa merasa bahwa rakyat Panawijen sama sekali tidak mempunyai belas kasihan terhadap anaknya, terhadap Kendedes anaknya yang tunggal itu. Karena itu, maka betapa marahnya, dan kemarahannya itu ternyata tersalur lewat kekuatannya yang dahsyat. Dan sebenarnya lah, aku tidak dapat menutup kenyataan yang telah terjadi itu. Empu Purwalah yang telah memecah bendungan itu." Semua dada terasa berdesir mendengar penjelasan Mahesa Agni. Sesaat orang-orang di sekitarnya itu terbungkam karena jantungnya serasa terhenti. Namun sesaat kemudian warna-warna merah telah merayap nada wajah-wajah mereka.
Timbullah kemudian di dalam dada mereka nyala kemarahan atas perbuatan Empu Purwa itu. Bendungan itu adalah sumber hidup mereka, adalah jantung dari padukuhan Panawijen, dan sumber hidup itu dihancurkan orang. Terdengarlah kemudian di antara mereka suara bergumam. Beberapa orang menjadi sangat marah dan tanpa sesadarnya mereka telah melangkah semakin maju. Ki Buyut Panawijen sendiri sesaat tidak dapat berkata sepatah kata pun. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Empu Purwalah yang telah memecahkan bendungan itu. Baru ketika ia telah berhasil mengatur perasaannya kembali, maka berkatalah Ki Buyut itu dengan suara bergetar. "Agni, apakah kau berkata sebenarnya?" Agni mengangguk ragu, namun terdengar mulutnya berkata, "Iya Ki Buyut, aku berkata seperti apa yang terjadi sebenarnya." Sekali lagi Ki Buyut terdiam, tetapi seorang anak muda berkata lantang, "Agni, kenapa Empu Purwa memecah bendungan itu? Bendungan yang menjadi sumber hidup kita sekalian di Panawijen ini." "Sudah aku katakan," jawab Agni. "Empu Purwa merasa sangat menyesal bahwa putrinya itu hilang." "Itu bukan salah kami," teriak anak muda yang lain. "Ya, bukan salah kalian. Tetapi Empu Purwa merasa bahwa kalian tidak melindunginya." "Itu pun bukan salah kami. Apakah kami harus mati seperti putra Ki Buyut Panawijen seluruhnya, sehingga rakyat Panawijen menjadi tumpas?" Mahesa Agni tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Keringatnya semakin banyak mengalir membasahi tubuhnya. "Agni," berkata Ki Buyut Panawijen, "aku menyesal bahwa hal itu telah terjadi. Empu Purwa benar-benar telah menghancurkan hidupku. Anakku mati karena gadis yang hilang itu. Sekarang Empu Purwa telah menghancurkan bendungan ini." "Ya!" teriak seorang anak muda pula. "Kami menghormati pendeta tua itu, tetapi ia merusak kehidupan kami di sini." Mahesa Agni menjadi semakin bingung. Ia semakin tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Maka untuk mencoba menenangkan mereka, ia berkata, "Guruku menyesal bahwa bendungan itu dipecahkannya. Guruku minta maaf karena kesalahan itu." "Apa?" teriak seorang yang bertubuh tinggi besar dan berbulu di dadanya. "Apakah permintaan itu sudah cukup bernilai untuk menebus kesalahannya?" Mahesa Agni menundukkan kepalanya. "Agni," berkata yang lain, "kau adalah murid pendeta itu. Sekarang bawalah gurumu itu kemari." "Guru telah pergi. Aku tidak tahu kemana perginya," jawab Mahesa Agni. "Bohong. Ia sedang bersembunyi, dan kau pasti tahu di mana ia bersembunyi. Jangan menunggu kami memaksamu, Agni." Terdengar beberapa orang berteriak hampir bersamaan. Mahesa Agni terkejut bukan kepalang mendengar teriakan itu. Rakyat Panawijen selama ini dikenalnya sebagai rakyat yang diam. Hampir tak pernah didengarnya atau dilihatnya salah seorang atau beberapa orang di antaranya menunjukkan sifat-sifat yang keras, apalagi kasar. Mereka hampir acuh tak acuh terhadap apa saja yang terjadi. Mereka hanya mengenal pekerjaan mereka sehari-hari, ke sawah, ke ladang, deres kelapa, ke bendungan, ke kolam untuk memelihara ikan. Itu saja, setiap hari diulanginya. Mereka telah menjadi puas apabila mereka dapat memetik tanaman mereka,
menangkap ikan-ikan peliharaan, mencetak gula kelapa dengan tempurung. Itu saja. Kini tiba-tiba Mahesa Agni melihat wajah-wajah itu menjadi merah membara. Tiba-tiba Mahesa Agni mendengar mereka berteriak dengan keras dan kasarnya. Mahesa Agni menggeram di dalam hatinya. Ternyata betapapun lemahnya rakyat Panawijen, namun apabila tersentuh kepentingan hidupnya yang paling dalam, maka hati mereka itu pun tergetar pula. Mereka yang berdiri membatu ketika mereka melihat kuda Sempana berusaha menangkap Ken Dedes. Kini aku buat mereka menggertakkan giginya. Tetapi angan-angan Mahesa Agni terputus ketika didengarnya suara di sekitarnya menjadi semakin riuh. Mahesa Agni, di manakah pendeta tua itu? Ayo, tunjukkan kepada kami. Biarlah kami menghakiminya. Mahesa Agni memandang berkeliling. Satu-satu ditatapnya pandangan-pandangan mata yang menyala. Beberapa anak muda yang tidak lagi dapat menahan diri telah mengacungkan tinjunya. Terdengar suara di antara mereka. Agni, kami telah menerima gurumu di antara kami. Bertahun-tahun ia hidup seperti keluarga sendiri, tetapi tiba-tiba ia mengkhianati kami dengan merusak bendungan itu hanya karena anaknya hilang. Satu orang itu, apakah sudah cukup berharga untuk menghancurkan kehidupan kami di sini? Ayo Agni, sahut yang lain. Jangan termenung seperti kera kedinginan. Kali ini Mahesa Agni benar-benar menggeram. Kata-kata yang didengarnya agaknya telah terlalu tajam baginya. Meskipun demikian, ia masih berusaha menahan hatinya. Bahkan ia masih mencoba berkata kepada Ki Buyut Panawijen. Ki Buyut, apakah Ki Buyut memperkenankan aku berkata seorang diri di hadapan Ki Buyut, sehingga Ki Buyut akan dapat mengetahui persoalan yang sebenarnya? Buyut Panawijen pun ternyata benar-benar telah marah. Ia merasa bahwa daerahnya telah dikorbankan oleh Empu Purwa. Karena itu maka jawabnya lantang. Angger, aku adalah salah satu dari rakyat Panawijen ini. Tak ada persoalan yang dapat kau sampaikan kepadaku tanpa didengar oleh seluruh rakyat. Jangan mencoba membujuk aku. Tidak Ki Buyut, potong Agni cepat-cepat. Tetapi aku mengharap bahwa Ki Buyut akan mampu berpikir lebih tenang daripada orang lain. Hei, kau sudah mulai menghina pula, jawab Ki Buyut sama sekali di luar dugaan Mahesa Agni. Kau sangka orang-orang Panawijen ini tidak mampu berpikir? Terdengar suara yang ribut di sekitar Mahesa Agni. Beberapa anak muda berkata, "Jangan menghina kami, Agni. Ayo, di mana gurumu? Kesabaran kami telah sampai ke ubun-ubun." Bukan begitu Ki Buyut, sahut Agni cepat-cepat. Maksudku, di dalam suasana ini, maka sulitlah dikemukakan pendapat yang jernih. Dalam suasana yang tenang, maka akan tampaklah persoalannya seperti sebutir batu di dasar air. Kalau airnya bergolak, maka bentuk batu itu tidak akan kita lihat sewajarnya. Tetapi kalau air itu tenang, maka apa yang kita lihat akan mendekati bentuk yang sebenarnya. Jangan mempersulit diri, Nger, jawab Ki Buyut. Aku sependapat dengan orang-orang lain. Bawalah gurumu kemari, kau akan terlepas dari segala tuntutan. Dan bukankah gurumu itu lebih mengetahui persoalannya daripada kau, Agni? Kalau gurumu nanti memberi kami penjelasan sebaik-baiknya dan penjelasan itu dapat kami mengerti, maka selesailah sudah persoalannya. Kembali Mahesa Agni terdiam. Hampir setiap kata yang diucapkan terasa salah. Ia hampir tidak mendapat kesempatan sama sekali untuk mengatakan seluruh persoalan.
di hadapan suasana yang sangat panas itu, maka hampir dapat dipastikan bahwa kata-katanya akan mengalir seperti angin yang menggoyangkan daun-daun turi yang kini telah condong karena tanahnya tempat berpegangan sedikit demi sedikit telah dihanyutkan air. Mahesa Agni itu terkejut ketika terdengar Ki Buyut yang semakin marah itu membentak, "Agni, di manakah gurumu?" Mahesa Agni kini tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya. Kepalanya menjadi pening, pikirannya yang jernih pun berangsur-angsur menjadi keruh. Dilihatnya orang-orang yang berdiri di sekitarnya itu sebagai hantu-hantu yang akan menghisap darahnya. Karena itu tiba-tiba dadanya bergolak. Kini Agni tidak lagi menundukkan wajahnya, tetapi menjalarlah darah kemudaannya. Betapapun gurunya mencoba berpesan kepadanya untuk berlaku sareh, namun ia adalah seorang anak muda. Ketika sekali lagi ia mendengar Ki Buyut Panawijen membentaknya, maka tiba-tiba ia merasa hatinya menjadi sangat pedih. Gurunya yang mengasuhnya sejak kanak-kanak sama sekali tidak pernah membentaknya. Apabila gurunya marah kepadanya, maka kemarahannya itu selalu dapat diterimanya dengan hati terbuka. Tetapi kini orang-orang itu membentak-bentaknya seperti membentak-bentak orang buronan. Maka di luar dugaan sekian banyak orang, Mahesa Agni menjawab lantang, "Jangan cari guruku, jangan cari Empu Purwa yang tua itu. Di sini berdiri muridnya, Mahesa Agni. Segala kesalahan yang dilakukannya, segala permintaan maaf yang tulus yang telah dipesankannya kepadaku, apabila itu sama sekali tidak dapat kalian mengerti, maka adalah tanggung jawabku untuk menyelesaikannya. Kini yang ada adalah Mahesa Agni. Mahesa Agni, kalian dengar!" Sesaat orang-orang yang berdiri di sekitar Mahesa Agni itu terbungkam. Mereka memandang Mahesa Agni yang berdiri tegak seperti patung. Tetapi orang-orang Panawijen itu sudah benar-benar dikuasai oleh kemarahannya, sehingga mereka sudah tidak dapat berpikir tenang. Mereka telah kehilangan segala macam pertimbangan-pertimbangan. Ketika mereka melihat Mahesa Agni berkeras hati, tidak mau menunjukkan Empu Purwa yang disangkanya bersembunyi, maka terdengar beberapa orang berkata, "Agni, tunjukkan gurumu, atau kau akan mengalami nasib yang jelek seperti bendungan itu." Wajah Mahesa Agni tiba-tiba menyala seperti wajah-wajah orang Panawijen yang berdiri di sekitarnya itu. Kini ia tegak di atas kedua kakinya, bahkan semakin kokoh. Dipandanginya sekali lagi wajah-wajah orang-orang yang berdiri mengitarinya. Hampir semuanya telah dikenalnya baik-baik. Anak-anak muda, orang-orang setengah umur, orang-orang tua, dan di antara mereka berdiri Ki Buyut Panawijen yang pernah mengaku anak terhadapnya. Tetapi sahabatnya itu dalam keadaan yang langsung menyentuh sumber hidup mereka, maka mereka seakan-akan telah melupakannya. Mereka tidak lagi dapat diajak berbicara dan sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan persoalannya dengan tenang. Mereka berkeras menuduh gurunya bersembunyi. Ketika sejenak Mahesa Agni tidak menjawab, maka terdengar kembali suara di antara mereka. "Ayo, jangan mematung. Cepat sebelum kami kehilangan kesabaran."
Kata-kata itu benar-benar tidak menyenangkan hati Mahesa Agni. Tanpa sesadarnya ia berpaling mencari siapakah yang berkata itu. Dengan matanya ia menatap seorang anak muda yang tegap, kekar dan berwajah keras. Tiba-tiba sekali lagi jawaban Mahesa Agni mengejutkan mereka. Benar-benar tidak mereka sangka. Katanya, "Hai anak-anak muda Panawijen, aku kenal kalian dengan baik, seperti kalian mengenal aku. Kalau kau sekarang berkeras menuduh aku menyembunyikan guruku, dan kalian menganggap itu suatu kesalahan, nah, kalian mau apa?" Pertanyaan Mahesa Agni itu benar-benar langsung menusuk setiap dada anak-anak muda yang sedang marah itu. Hampir bersamaan mereka menjawab, "Agni, jangan terlalu sombong. Hal ini agaknya merupakan hari yang jelek bagimu." Mahesa Agni melihat anak-anak muda itu bergerak selangkah maju, tetapi Mahesa Agni masih tetap di tempatnya. Ia benar-benar tidak takut mengalami perlakuan yang bagaimanapun juga. Ia sudah siap untuk berkelahi sekalipun, melawan semua orang yang berdiri di sekitarnya. Namun dalam pada itu, tiba-tiba kembali terngiang suara gurunya, suaranya yang sejuk damai. Mahesa Agni menggeretakkan giginya. Apakah ia harus menyerahkan kepalanya dalam keadaan seperti itu? Apakah ia harus berbaring dan dibiarkannya anak-anak muda Panawijen itu berganti-ganti melemparinya dengan batu sehingga ia tertimbun mati? Sesaat Mahesa Agni kembali menjadi bimbang. Tetapi anak-anak muda itu maju lagi beberapa langkah sambil mengumpat-umpatinya. Mahesa Agni yang kemudian menjadi bimbang kembali itu berkata parau, "Ki Buyut, apakah Ki Buyut tidak dapat menahan mereka?" Ki Buyut itu mengerutkan keningnya. Katanya, "Agni, ternyata kau benar-benar berkeras kepala. Kau tidak mau menunjukkan di mana Empu Purwa itu berada. Dengan demikian, maka aku tidak punya keinginan untuk menolongmu. Selagi kau tidak mau menolong kami pula menemukan gurumu. Gurumu yang telah benar-benar merusak hidup padukuhan ini dan hidupku. Anakku mati karena anaknya, dan padukuhanku akan mati juga karena perbuatannya." Kini Mahesa Agni tidak mempunyai kesempatan lain. Namun tiba-tiba timbullah akalnya. Tak apalah seandainya ia terpaksa sedikit menyombongkan dirinya. Namun dalam pada itu, ia masih berusaha untuk yang terakhir kalinya menghindarkan perkelahian atau bentrokan-bentrokan yang bisa saja tiba-tiba terjadi. Karena itu, maka tiba-tiba Mahesa Agni menengadahkan dadanya. Sepasang tangannya bertolak pinggang. Dengan lantangnya ia berkata kepada Ki Buyut Panawijen, "Ki Buyut, kalau Ki Buyut masih menggugat kematian anakmu itu, maka menyesalah aku bahwa aku telah pernah menyelamatkannya. Di sini, di bawah bendungan ini, Wiraprana itu hampir mati pula dibunuh oleh kuda sempana. Pada saat itu, Wiraprana mencoba bersombong diri, mencoba melawan kuda sempana, meskipun maksudnya baik. Tetapi seandainya aku tidak menolongnya, maka umur Wiraprana telah putus pada saat itu pula. Pada saat belum tampak hubungan yang rapat antara putramu itu dengan putri guruku. Untuk kedua kalinya, aku menyelamatkan nyawa putramu itu ketika ia menerima tantangan seorang anak muda dari Tumapel. Apakah Wiraprana tidak pernah mengatakannya? Anak muda itu bernama Mahendra. Akulah yang pada saat itu menamakan diriku Wiraprana dan bertempur melawannya. Kalau kemudian Wiraprana itu akhirnya terbunuh juga oleh kuda sempana, itu pun bukan sekedar salah putri guruku. Ki Buyut sendiri tidak pernah mencoba menjatuhkan hukuman apapun kepada kuda sempana.
2 kali aku dapat mengalahkannya di Panawijen, disaksikan oleh Ki Buyut sendiri. Di mana anak-anak muda Panawijen? Tak seorang pun yang berani berbuat apa-apa terhadap kuda sempana itu. Di mana anak-anak Panawijen? Sama sekali tidak berani marah kepada anak muda yang telah berusaha menodai padukuhan ini. Mahesa Agni berhenti sejenak. Ditatapnya setiap wajah yang berdiri mengitarinya. Ki Buyut Panawijen, anak-anak muda, dan kemudian orang-orang tua laki-laki perempuan. Kemudian katanya kepada anak-anak muda Panawijen, "Nah, apa yang telah kalian lakukan untuk melindungi gadis itu? Tidak hanya pada saat terakhir, pada saat kuda sempana datang bersama akumu, tetapi sebelum itu, sehari sebelum itu, kalian lebih senang bersembunyi. Kalian sama sekali tidak berani berbuat apa-apa melawan kuda sempana. Sekarang, ternyata kalian dapat menjadi marah. Marah karena kepentingan kalian langsung yang kalian persoalkan. Karena kebutuhan kalian sendiri." Sekali lagi Mahesa Agni berhenti. Sekali lagi ia memandang berkeliling. Kata-kata itu adalah kata-kata pameleh yang diucapkan oleh Mahesa Agni. Terasa menghunjam ke dalam dada setiap anak muda di Panawijen. Mereka merasa kebenaran kata-kata itu, bahwa mereka sama sekali tidak berani berbuat apa-apa atas kuda sempana. Ketika Ken Dedes minta perlindungan mereka, maka mereka hanya berjejal-jejal tanpa berbuat sesuatu. Bahkan ketika kuda sempana maju selangkah, mereka berloncatan tercerai-berai. Meskipun kemudian ada juga keinginan mereka membela Ken Dedes, namun ketakutan merekalah yang selalu mencegah mereka. Meskipun demikian, sudah tentu anak-anak Panawijen yang merasa kehilangan sumber hidupnya dan sedang dibakar oleh kemarahan itu tidak mau menerima ucapan itu begitu saja. Dalam nyala kemarahan, mereka merasa Mahesa Agni telah mengungkit-ungkit hal-hal yang memilukan bagi mereka. Maka jawab anak muda yang tinggi besar, berdada bidang dan berwajah keras, "Agni, ternyata kau mencoba menggugat lagi. Apakah yang kami lakukan sama sekali bukan suatu kesalahan? Kami benar-benar tidak berani melawan kuda sempana. Apa salah kami? Apakah ada seorang yang dapat memaksa kami untuk melakukan perbuatan yang kami tidak berani melakukan? Apalagi gadis itu bukanlah langsung berhubungan dengan kepentingan kami. Nah, bendungan ini adalah sumber hidup kami. Bendungan bagi kami jauh lebih berharga dari seorang gadis. Meskipun gadis itu bernama Ken Dedes Putri Empu Purwa, biarlah orang mengatakan bahwa kami terlalu mementingkan diri kami, tetapi bukan diriku sendiri. Diri kami adalah seluruh penduduk Panawijen." Mahesa Agni menggeretakkan giginya. Dengan lantang ia menjawab, "Bagus, kalau kau sekarang menjadi seorang pemberani karena kepentinganmu, kepentingan kamu sekalian. Nah, ayo lakukan kehendak atasku. Aku adalah Mahesa Agni, murid Empu Purwa yang telah mampu mengalahkan kuda sempana yang kau takuti. Kalau kalian tidak berani melawan kuda sempana, dan kuda sempana itu dapat aku kalahkan, bahkan kalau aku mau, aku dapat membunuhnya. Maka apa arti kalian itu bagiku? Setiap langkah yang kalian buat, tebusannya adalah nyawa kalian. Tanganku akan mampu membunuh seseorang dengan satu pukulan. Nah, marilah, marilah. Siapa yang ingin mati lebih dahulu? Barangkali kalian berpikir, lebih baik mati karena tanganku daripada mati kelaparan. Mungkin kemudian aku akan mati pula karena lawan terlalu banyak. Tetapi aku berkata sesungguhnya bahwa lebih dari separuh dari kalian akan mati juga bersama aku." Kata-kata itu bergetar seperti getaran guru
yang menggelegar di langit. Kata-kata yang diucapkan oleh Mahesa Agni yang dengan sepenuh tenaga mencoba menahan perasaannya. Disusunnya kalimat-kalimat itu dengan cermatnya, dicobanya menyombongkan dirinya untuk menakut-nakuti anak-anak muda Panawijen. Ia mengharap anak-anak muda itu menjadi ngeri dan mengurungkan niatnya, memaksanya untuk mempertahankan diri. Sesaat Mahesa Agni menunggu apa yang akan mereka lakukan. Mahesa Agni sadar apabila anak-anak muda Panawijen benar-benar menjadi pemberani, maka katanya akan mempercepat peristiwa yang sama sekali tidak dikehendaki oleh gurunya. Namun beberapa saat anak-anak muda Panawijen itu masih berdiam diri. Ketika Mahesa Agni sekali lagi memandangi mereka, maka tampaklah perubahan pada wajah-wajah mereka. Sebenarnya lah, kata-kata Mahesa Agni itu telah berhasil mempengaruhi perasaan anak-anak muda Panawijen. Mereka sama sekali bukanlah pemberani, sebab mereka biasa hidup dalam suasana yang tentram damai. Itulah sebabnya ketika Mahesa Agni mengatakan bahwa ia mampu membunuh separuh dari mereka, maka tiba-tiba mereka menjadi ngeri, seperti mereka menghadapi kuda sempana. Maka mereka hanya berani berdiri saja melingkarinya, dan ternyata Mahesa Agni itu dapat mengalahkan kuda sempana itu. Apa yang dikatakan Mahesa Agni telah mengingatkan mereka bahwa sebenarnya mereka telah melihat sendiri Mahesa Agni benar-benar dapat mengalahkan kuda sempana. Benar-benar apabila anak muda itu mau, kuda sempana dapat dibunuhnya. Tetapi Mahesa Agni itu tidak melakukannya. Sekarang Mahesa Agni itu pun berdiri teguh seperti kuda sempana. Bahkan karena kata-katanya, seakan-akan Mahesa Agni menjadi bertambah garang. Mahesa Agni melihat perubahan itu. Segera ia mencoba menekan mereka lebih dalam lagi. Katanya, "Ayo, kalian jangan berdiam diri. Aku akan mengatakan sekali lagi kepastian tekadku. Jangan mencari guruku. Aku akan mewakilinya." Wajah-wajah di sekitarnya itu tampak menjadi semakin buram. Warna-warna merah yang merayapi wajah itu menjadi semakin padam. Dan terdengar Mahesa Agni itu meneruskan, "Nah, ingat apa yang dapat aku lakukan atas kuda sempana itu. Aku seorang murid Empu Purwa. Lalu apakah yang dapat dilakukan oleh guruku itu? Kalau kalian benar-benar ingin menemuinya dan akan menghukumnya, dengarlah lebih dahulu. Empu Purwa telah memecahkan bendungan ini karena luapan perasaannya. Bendungan yang tak dapat digoyahkan oleh banjir yang setiap tahun, setiap musim hujan itu, ternyata pecah oleh tangannya. Kalian dengar, pecah karena tangannya. Bagaimana kalau tangan itu menyentuh kepala kalian?" Yang mendengar kata-kata itu segera mengerutkan lehernya. Alangkah mengerikan, tangan itu dapat memecahkan bendungan. Ya, bagaimana kalau tangan itu menyentuh kepala mereka? Mahesa Agni tidak melepaskan kemungkinan yang semakin baik itu. Dengan suara yang bergemuruh ia meneruskan, "Nah, anak-anak muda Panawijen, apakah yang akan kalian lakukan sekarang? Kalau kalian merasa bahwa kalian telah berbuat untuk kepentingan kalian, maka Empu Purwa pun berbuat untuk kepuasannya. Hai orang-orang tua di Panawijen, katakanlah kepada anak cucumu yang sedang dibakar oleh kemarahannya, siapakah yang telah membuat bendungan itu? Siapa? Apakah kalian pada saat membuka tanah pertanian di Panawijen ini telah membuat bendungan itu? Ayo, katakanlah dengan jujur, siapa yang telah membuat bendungan itu untuk kalian?
dan apakah yang telah kalian buat untuknya?" Ketika Mahesa Agni diam sesaat, maka suasana benar-benar menjadi sepi dan tegang. Gemuruh air di bendungan semakin lama telah menjadi semakin berkurang. Hanya kadang-kadang masih terdengar guguran-guguran tanah tebing sungai yang menjadi semakin aus di bawah arus air yang seakan-akan mengamuk. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.